Boleh Kak, kamu moderator kan? We good, we good. Inggris atau bahasa? Bebas, mau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Alright, well, I try to mix Oke, oke, because oke. I don't want to forget my bahasa. Jadi, nama saya Muhammad Bro. I'm from Indonesia. Been living in Abu Dhabi since 2 years back then. Jadi 2 tahun saya di Abu Dhabi. Yeah. Kerja sebagai technician. Uh, Tinggal di Indonesia waktu itu selama berapa? 20 20 27 tahun since I was born in 1996. Okay. Uh, what else? I think so that's the main information by the moment. Bro, and I'm from Indonesia. Been living in Indonesia for 27 years old, and I'm now in a new country for 2 years. Oh, Oke. oke. Jadi emang sebelumnya emang keluarga negaranya di Indonesia, tinggal di Indonesia itu selama 20 tahun. Karena beberapa pekerjaan di negara UAI, di mana kotanya di Abu Dhabi, jadi dari sekarang abang pindah ke warga negara di UAI ya bang ya? Yes, for work purpose, for business purpose, but I still keep my heart as Indonesian. So since UAE passports have you know jadi kayak UAE passport itu bisa lebih mudah untuk kalau duty travel, jadi untuk ke negara-negara Eropa. Jadi seperti itu ya bang ya? Ya, privilege-nya seperti itu. Jadi kita ganti surat aja, tapi my heart still Indonesia. Still Indonesia. Culture shock gitu. Apa yang abang dapetin selama abang tinggal di Abu Dhabi perbedaannya dengan Indonesia? Culture shock. Since in UAE we are small population, kita tuh small population di UAE sebagai warga negara Indonesia ya. Kita tuh small population, mostly di UAE itu dari India, terus juga banyak dari Filipina, mana lagi ya, Sri Lanka, Jordan, pokoknya country around UAE itu mereka datang ke UAE untuk cari pekerjaan. Tapi terkait makanan aman nggak? It's good, very good. Makanan food, I have no issue with that. Mostly we have the Arabic cuisine, so it's quite much with my home. Jadi bumbu-bumbu kan banyak ya. Jadi di Indonesia kita kan terbiasa sama rempah. Di sini juga ya sama tipikal masakannya sama rempah. Cuma ya kadang kalau kita maksudnya pengen makan masakan Indonesia, kita juga bisa nemu restoran Indonesia di sini. Jadi ini boleh lanjut ke pertanyaan mengenai perubahan iklim di sana, boleh apa? Yeah, for sure you can continue with the questions about what about climate, right?
Oke, baik. Abang, pertanyaan yang pertama, bagaimana dampak perubahan iklim yang paling terasa di negara Abang saat ini? Dampak perubahan iklim. So since the UI is desert, UI is UI itu desert, jadi padang pasir yang yang dibangun dirancang sedemikian rupa jadi kota tempat hidup manusia. Jadi di sini kita punya dua musim, ada musim panas dan dingin. Tadi pertanyaan boleh diulangi, saya jelasin dulu nih. Jadi weather di sini ada dua, panas dan dingin, musim dingin winter. Oke, baik. Pertanyaannya diulang ya, bagaimana dampak perubahan iklim yang paling terasa di negara Anda saat ini? Jadi tadi ya. Dampak iklim. Alright. Jadi UI ini dalam beberapa tahun terakhir ini mereka speeding up untuk bangun teknologi, infrastructure. So we are used to it. Every machines try to build a building ecosystem facility in public. So they are all basically machine. So they are producing a carbon. So ya, jadi karbon itu salah satu dampak paling besar terhadap climate change. Jadi kita rasain suhu UI ini semakin panas, diperparah sama itu. Nah, basicnya UI suhunya udah panas sih. Bahkan di beberapa tahun terakhir ini suhunya mencapai paling tinggi, paling puncak itu sekitar 53 derajat Celcius. Jadi tinggi banget. Tingkat kepanasannya sekarang di Indonesia atau di negara bagian sekarang ini, menurut pandangan Abang? Gimana sih lagi? Untuk tingkat kepanasan, untuk tingkat kepanasan di Indonesia sama tempat tinggal Abang sekarang ini lebih dominan, lebih panas ke yang mana Abang rasakan? For sure, right. Indonesia, I think it's average temperature is only reaching 30 something, ya kan? Cuma di 30. Di sini kalau musim panas itu puncaknya bisa sampai 54 dan diperparah dengan banyak polusi, penggunaan emisi gas buang dan segala macam. Itu juga memperparah keadaan lingkungan kita di UI. Oke, untuk di bulan ini berarti lagi cuaca apa Bang di sana? Now we are starting to begin winter, so basically the temperature is going down, decrease. Jadi kita mulai ada penurunan temperatur. Puncak musim panas itu kemarin bulan Juni sampai Juli itu puncak musim panas. Jadi sekarang suhunya sudah mulai serius turun. Kita mau masuk musim dingin, nanti mungkin mulai itu musim dingin di akhir Oktober, bagian Oktober. Baik. Misal di Bang, di negara Abang itu cuacanya lagi banget panasnya. Pemerintahan Abang ada nggak kayak ada tindakan nggak melanggar kayak bahan iklim dibandingkan dengan pemerintah kayak Indonesia? ada menangani isu itu nggak Bang, kayak perubahan iklim kalau misalnya tiba-tiba langsung kayak panas? Sejauh ini kita, yang saya lihat ya, sejauh ini pemerintah di sini hanya berusaha untuk mengontrol penggunaan kendaraan pribadi secara masif. Jadi mereka menyediakan public transportation yang proper, yang cukup
buat akomodir ya perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain, perjalanan bisnis dan lain-lain. Mereka sebisa mungkin menyediakan itu. Jadi karbon, emisi gas buang dari kendaraan itu bisa ditekan. Oke, next question boleh Naila? Kalau misalkan pola musim di negara Bang siapa Bang Muhammad Ya, di pola musim di negara sana tuh ada berubah akibat perubahan iklim atau kayak sama kacaunya kayak Indonesia gitu kan. Biasanya kan Indonesia di bulan yang berber tuh kayak September, Oktober, November itu udah masuk musim hujan gitu kan. Tapi kadang di bulan September atau Oktober tuh masih masuknya musim panas. Di sana tuh sama kayak gitu juga nggak kacau gitu loh iklimnya. I don't think so. Jadi kita nggak, kita so far season season tuh going well. Jadi semuanya set up secara seasonnya as it should be. Jadi mereka ya teratur. Jadi musim dingin Musim itu dingin gitu. dimulai dari Oktober sampai nanti akhirnya ke bulan Mei, bulan April sampai Oktober awal itu season panas. Sejauh ini selama 2 tahun di sini itu periodenya seperti itu. Gak pernah yang kayak tiba-tiba panas, tiba-tiba dingin gitu kan. Ya, nggak ada. So far sejauh ini mereka berjalan dengan ya exit lebih, jadi teratur. Oke. Boleh langsung ke pertanyaan selanjutnya aja gitu. Kalau misalkan di sana itu lebih rentan terhadap perubahan iklim dibanding di Indonesia atau enggak gitu? Enggak No. sih. Since we have only 2 seasons, Ya betul sih. kita juga kita bukan negara tropis, jadi climate change di sini pengaruhnya ya cuma itu dari penggunaan karbon, penggunaan menghasilkan yang sesuatu yang menghasilkan gas buang dari situ mostly. Kayak kalian kan nggak pernah dengar disaster kayak di 2E sejauh ini ya. Iya. Mungkin dulu pernah banjir flood di Dubai, tapi itu dikarenakan tidak kesiapan infrastruktur dari pemerintahnya sendiri. Jadi di UAE ini, di Dubai ini, termasuk di Dubai sendiri, Dubai dan Abu Dhabi, karena kita kan satu negara, itu infrastruktur kita nggak punya yang namanya gorong-gorong. Oh iya. Kita nggak punya gorong-gorong. Nah ini tapi jadi menarik. Waktu itu pernah volume hujan sangat tinggi. Tahun kapan ya? Kalian coba cari deh berita Dubai itu banjir. Iya aku pernah. Hanya Dubai aja ya, Dubai. Tapi tempat saya Abu Dhabi itu enggak. Hanya Dubai aja yang banjir. Itu juga menarik juga. Kenapa bisa tiba-tiba bisa ada hujan yang lebat sampai Dubai itu banjir, karena itu pemerintahnya nggak expect, dan mereka nggak ada kesiapan untuk menangani hal itu. Iya. Aku pernah baca mungkin juga. Itu mungkin itu salah satu dampak dari climate change itulah itu sendiri, karena nggak expect tiba-tiba ada hujan. Tiba-tiba iya, karena kan biasanya mungkin nggak hujan yang selebat itu mungkin ya. Iya. Oke, kalau misalkan gaya hidup masyarakat di sana tuh dalam mendukung pengurangan emisi karbon, beda jauh banget nggak sama masyarakat yang ada di Indonesia? Yes, for sure. We have
one system, dan kita punya sistem tunggal. Mm-mm. Jadi semua all vehicle owner they have to register jadi kayak badan pemerintahan yang mengontrol semua kendaraan yang ada di jalan, Mm-mm. semuanya diuji emisinya, Oh, uh, terdata lengkap, dan itu diupdate every 2 years. Jadi sewaktu ada pemeriksaan dan seharusnya kendaraan ini nggak layak jalan, iya, iya. they will charge fine, akan jadi denda. Beda banget sama Indo ya. Iya, beda. Iya. Cukup beda karena di itu mungkin seperti masih kita banyak lihat kan, kalau di kota-kota besar Mm-mm. motor yang masih punya polusi Iya, kayak motor-motor motor-motor tua itu iya, masih bebas di jalan ya. betul. Apalagi kan mobil-mobil Ya, besar juga kadang banyak yang knalpotnya tuh masih yang mengeluarkan polusi gitu kan. ya. Jadi beda banget di Indonesia gitu. Nah, terus lanjut ke pertanyaannya, apa hal yang bisa dipelajari dari eh, ini apa dari pelajari di Indonesia? Oh, apa yang bisa dipelajari dari negara Abang dalam mengatasi dampak perubahan iklim? Ini konteksnya tuh untuk Indonesia gitu ya. For Indonesia, Mm-mm. start from yourself. Iya, Jadi dimulai dari diri pribadi iya betul. masing-masing, mulai peduli dengan lingkungan, Iya. eh, mulai kurangi penggunaan gas karbon atau sesuatu yang menghasilkan mencemari udara, rokok segala macam itu kan, itu Iya, juga bisa itu bertanggung menjadi jawab banget. langkah Iya, betul. langkah yang bagus. Betul. Udah sih Kak Riri, pertanyaannya udah menurut aku. Ada lagi nggak? I cannot hear your voice. Oh, kedengeran nggak? Oke. Kak Riri, udah. Ya, oke. Oke, sudah cukup abang pertanyaan dari aku dan Nabila. Kurang lebih ada 10 pertanyaan mengenai perubahan iklim yang terjadi di kota abang sama perbedaan Indonesia sangat berbeda sekali ya. Makanya Indonesia harus lebih aware lagi terkait Yeah. sampaikan dan bisa lebih baik lagi terkait polusi atau dampak-dampak banjir seperti itu. Kemudian kemudian dari pertanyaan kami kurang lebihnya mohon maaf dan abang sehat-sehat selalu dan selalu di sana Thank you, terima kasih. ya. Terima kasih. Ada waktu kalau udah Kalian jadi kalau udah jadi kalian harus coba ke sini. Iya. Kalau ada rezeki kita ke sana. Kalian coba ke sini nanti, so you can feel ya situasi di sini kayak apa. Kadang kita panas Sini enak. Indo aja udah ngeluh Tapi panas kayaknya banget gitu. lihat Yeah, because kita nggak terpapar matahari secara langsung. Di sini banyak tempat-tempat yang public area yang punya AC. Oh, keren ya. So, ya itulah salah satu langkah pemerintah itu juga like a system. No one's work outside during summer between 1 p.m. to 3 p.m. Jadi nggak boleh orang itu nggak boleh kerja di luar, oh, especially for construction workers. Dia nggak boleh kerja di luar dari jam 1 siang sampai jam 3 sore. Ya aku pernah dengar Itu selama musim panas. memang musim ya panas. betul. Jadi kebanyakan negara sana yang malam hari ya kan karena kalau sore itu cuacanya sangat terik seperti itu. Ya. Mungkin bisa kriminalisasi karena kalau misalnya kita berinteraksi atau kegiatan yang kebanyakan malam ini nggak sih Bang? Kayak tingkat You can find information in internet that UAE rank
as a safest city in the world, safest country in the world. Jadi kalian bisa keluar, even perempuan bisa keluar tengah malam sendirian tanpa diganggu siapapun. Karena even kalau ada orang kalau try to apa ya, apa kalian istilahnya, saya lupa istilah, kalau orang itu suka godain lah itu, Catcalling. godain perempuan, nah ya catcalling. Uh, Catcalling itu jadi isu dilaporin di polisi, polisi setempat pasti langsung ditindak. Anything about gender, ya gender, itu mereka sensitif. Berarti untuk penghuni di sana sebenarnya 4 jam atau mereka bukannya malam doang? No, not all. Tapi ada mall yang mereka sediakan kebutuhan pokok itu. Mereka ada yang operasi 24 jam. Tapi untuk mall shopping itu paling malam itu mereka buka sampai jam 2. Kalau untuk di negara Bang sekarang kayak lagi ada isu apa, pas kalau lagi itu kan lagi kayak tugas lapangan, kayak pembebasan aset atau kemarin lagi itu Issue Middle East is usually about war. Okay? War. Jadi kita kan negara ini bersekutu sama USA ya. Dan USA sendiri kita tahu pengaruhnya mereka di seperti apa ya. So you can find in any article, you can only find information about war, and some country have fell from this country. You got what I mean? Jadi ada beberapa negara yang di-ban dari negara ini. negara mana sih Bang? Mostly the country have conflict, like you might be hear about Sudan, what else? Sudan and maybe Iraq. And they all have inside the country have war with another country, so they restricted nationality from that country. Ya, Bang, thank you so much. Iya, makasih. Atas waktunya. Yang kurang lebih udah 1 jam kita bersama. Iya, betul. 1 jam ya, nggak terasa ya 1 jam. Makasih banyak, Abang. Ya. Oke, Abang. Oke, udah diakhiri ya. Iya, Iya, oke. Itu ya, Bang. Assalamualaikum.